Baik, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Ika Daftar Gari Putra dengan NIM 033. Saya berasal dari apa dah? Briefing macam lu. Oke, halo para malibumi sekalian. Jadi di sini saya ingin merakit komponen PC, yakni komponen motherboard sendiri. Nah, sebelum saya masuk ke perakitan komponennya, di sini saya ingin memberitahu nih apa saja komponen-komponen yang kita perlukan untuk merakit PC motherboard ini. Nah, yang pertama tentunya kita akan membutuhkan ini papan sirkuitnya. Nah, papan sirkuit sendiri adalah tempat di mana semua komponen saling terhubung, entah itu CPU, RAM, motherboard dan sebagainya. Who are you? Astaga, matiin. RAM-nya lupa belum keluar. Oke, halo malibumi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ika Daftar Gari Putra dengan NIM akhir 033 yang berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Oke, jadi pada konten saya kali ini saya akan melakukan sebuah perakitan komponen PC yakni motherboard. Nah, sebelum saya melakukan ke perakitannya, di sini saya akan memberitahu apa sih komponen-komponen yang kita perlukan untuk merakit PC tersebut atau motherboard ini. Oke, yang pertama kita akan membutuhkan papan sirkuit. Apa sih papan sirkuit ini? Nah, papan sirkuit ini adalah sebuah komponen PC motherboard yang tujuannya adalah menghubungkan semua komponen-komponen yang akan kita pasangkan nanti, seperti CPU, RAM, hard disk dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang namanya prosesor. Nah, cara megang prosesor ini seperti ini ya teman-teman, biar nggak kena pin kuningnya ini. Kalau misalnya kena, cuma ada dua pilihan. Kalau nggak tangan kalian yang luka, dompet kalian yang terluka. Oke. Selanjutnya ada hard disk. Nah, hard disk ini adalah tempat penyimpanan permanen dari PC atau laptop-laptop zaman dahulu. Kenapa bisa demikian? Kenapa saya sebut dengan zaman dahulu? Karena sekarang itu rata-rata sudah menggunakan yang namanya SSD. Oke, selanjutnya ada komponen RAM. RAM ini sama hampir mirip seperti SSD, namun tujuannya itu adalah menyimpan secara cepat tapi tidak permanen. Seperti misalnya kalian ingin membuka aplikasi, maka akan tersimpan di RAM ini. Oke, selanjutnya ada kabel SATA. Kabel SATA ini tujuannya adalah untuk menghubungkan komponen hard disk dengan motherboardnya. Selanjutnya ada ini WiFi card atau kartu memori ya. Kartu memori. Damn! Maksudnya kartu WiFi, nah saya gitu. Yang tujuannya itu untuk mengkoneksikan jaringan wireless dari WiFi, jadi tidak menggunakan kabel LAN sebagai itu. Oke, selanjutnya ada kabel ATA. Yang tadi SATA, jadi ATA. Nah, kabel ATA ini tujuannya adalah untuk mengkonekkan DVD ROM dengan motherboardnya. Oke, selanjutnya ada kabel ini konverter SATA dan Morex. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengkoneksikan nanti PSU dengan harddisknya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kipas. Nah, kipas ini tujuannya adalah untuk mendinginkan prosesor ketika kita menggunakan untuk sesuatu hal yang berat. Jadi ketika prosesor itu dipakai akan menimbulkan panas, dan kipas inilah tujuannya untuk mendinginkannya. Oke, dan yang terakhir itu ada PSU. PSU ini adalah tempat di mana kita mengalirkan semua daya yang ada di motherboard ini dengan koneksi listrik. Oke. Saya lanjutkan ke perakitannya. Yang pertama, kita akan memasukkan ini dia, CPU-nya. Seperti yang saya bilang tadi, kita memegangnya seperti ini biar gak kena pin kuningnya. Cara pemasangannya kita lihat cekungannya dan posisikan dengan rumah prosesornya. Oke, pertama kita buka terlebih dahulu. Cara bukanya itu ditekan kemudian ditarik ya. Oke, sudah. Kemudian kita buka. Kemudian kita masukkan prosesornya di rumah prosesor. Kemudian kita tutup lagi dan kita kancing lagi dia. Nah, selanjutnya kita akan memasang ini dia RAM-nya. Kita pasangkan di port SODIMM atau SODIMM channelnya. Nah, di sini kita menggunakan dua RAM, yang berarti kita menggunakan dual channel. Nah, apa sih bedanya menggunakan dual channel dengan satu channel? Kalau misalnya satu channel itu
dia kecepatan gininya kurang, namun kalau 2 channel dia bisa lebih cepat. Jadi cara memasangnya kita cocokkan dengan slot pinnya seperti ini. Kita masukkan saja di slot soldinnya. Oke, kemudian kita tekan dengan kedua jari kita, taruh bunyi klik dan kita kancing. Oke. Begitu juga dengan yang kedua, caranya sama. Tekan sampai bunyi klik dan kita kancing. Nah, selanjutnya kita akan memasang ini kipasnya. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita masang kipas, kita perlu mengoleskan yang namanya thermal paste ke prosesornya supaya aliran panasnya itu bisa tersebar dengan merata. Namun karena tidak ada, kita pasangkan saja langsung kipasnya. Nah, cara masang kipasnya ini sudah disediakan lubang kipasnya, jadi kita tinggal colokkan saja. Nah, namun karena kipasnya ini rusak, jadi kita nggak bisa mengancing kipasnya ini. Kalau kalian ingin mengancingnya dan kipasnya masih bagus, ini ada tanda panah, petunjuknya diputar ke kiri ya. Oke, seperti demikian. Dan ini untuk colokannya. Nah, fungsinya itu adalah untuk supaya kipasnya nyala dan kita sensor dari kipasnya, misalnya prosesor makin padat, maka kipasnya berputar semakin cepat. Kita colokkan saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasang wifi cardnya. Sama seperti yang RAM-nya kita pasang, namun kita pasang di ini slot PCI. Caranya seperti memasang RAM. Kita tekan kedua arah, tapi kita angkat sedikit. Oke. Nah, selanjutnya kita pasangkan harddisknya. Nah, di sini ada slot SATA dan ini juga ada slot SATA-nya. Jadi kita bisa memilih bisa pasang di mana, namun biar terlihat lebih tersusun, kita pasang di SATA 0. Ini juga di bagian L-nya kita pasang di sini. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang DVD ROM-nya. Nah, DVD ROM ini tujuannya supaya kita bisa membaca DVD ya di komputernya. Nah, untuk pemasangan menggunakan kabel SATA, kita bisa memilih nih ada 3 konektor. Jadi ini yang hitam, biru, dan di sini ada lagi satu. Misalnya kalian ingin menambahkan DVD ROM lagi. Nah, untuk masanya bebas, bisa yang ini di bawah, ini yang di atas, atau di sebaliknya. Nah, dan kita pasangkan di primary idea. Sesuaikan dengan lubang slotnya. Kita ceklek sampai ini. Oke, sudah. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga di DVD ROM-nya. Cari yang sama dengan motherboard-nya. Oke, sudah terpasang. Oke, nextnya kita akan pasang ini ya, slot konektor 20 plus 4 pin-nya untuk motherboard-nya. Jadi tujuannya ini untuk mengalirkan arus dari PSU ke motherboard-nya. Jadi kita pasang di ATX power ya. Jadi kita pilih dulu, ini kita pasang di bagian ini. Sesuaikan juga dengan pin-nya biar bisa masuk. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan ini yang menyambungkan konvektor Morex dengan SATA-nya untuk kita pasangkan di harddisknya. Oke, kita pasang. Kemudian kita konekkan di harddisknya di bagian yang lebih besar ini ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan ini untuk menghubungkan ke prosesornya supaya prosesornya juga mendapatkan daya. Kita masukkan di ATX CPU ya, teman-teman. Nah, sudah masuk. Dan komponen terakhir kita akan memasangkan ke sini di DVD ROM-nya. Menggunakan kabel Morex-nya juga ya. Di sini juga ada slotnya dan kita pasangkan sebelah masang slot ATA tadi. Oke, jadi sudah selesai. Sekian ya pemasangan motherboardnya. Cukup cepat. Kalau kalian sudah hafal, karena saya juga baru menghafal. Jadi sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila
ada salah-salah kata atau mungkin salah dari perakitannya. Jadi saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Bye bye.